Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang saya cintai. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memelihara dan tak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Atas nikmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, hadirin kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat beserta salam Allah semoga dicurahkan kepada junjungan kita, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu untayan faedah pelipur lara dengan judul dan tema tanda-tanda kecintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah menolongnya, dan apabila Allah membencinya, Allah akan menelantarkannya. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sebagai hamba-hambanya yang diberi pertolongan dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Lihat Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnah halaman 25. Jalan untuk meraih kecintaan Allah adalah dengan ittiba atau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat ke-31. Termasuk di dalamnya adalah dengan bertaubat dari dosa-dosa dan membersihkan diri atau bersuci dari kotoran najis secara fisik maupun najis ma'nawi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Termasuk di dalamnya adalah dengan bertaubat ihsan dalam beribadah kepada Allah maupun berbuat ihsan kepada sesama manusia atau makhluk Allah. Allah juga berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-13. Termasuk sebab utama untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada. Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat ke-4. Termasuk juga orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam Quran disebutkan, Innallaha yuhibbul muttawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Dan juga Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam hal ini disurahkan
dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Juga termasuk sebab untuk meraih cinta Allah adalah memberikan manfaat kepada umat manusia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu As-Sakir dalam tariknya. Sanadnya dihasankan Al-Albani. Begitu pula akhlak yang mulia menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disahihkan Al-Albani. Termasuk akhlak yang menjadi sebab kecintaan Allah adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 146. Berikut ini di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Yang pertama, orang tersebut diterima di muka bumi dan dicintai oleh orang-orang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka rasa kecintaan atau kasih sayang. Surat Maryam ayat ke-96. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Maka Jibril pun berseru kepada para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dijadikan baginya sikap penerimaan di atas muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Allah akan menjaga dari fitnah dunia. Dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan melindunginya dari fitnah dunia. Hadis riwayat Tirmizi dan disahkan Al-Albani. Abu Hasim rahimakumullah berkata, nikmat Allah berupa kesenangan dunia yang dipalingkan dariku itu lebih besar dari nikmatnya yang diberikan kepadaku dari perkara dunia, karena aku melihat suatu kaum diberikan nikmat-nikmat itu, lantas mereka pun celaka. Lihat As-Syiar. Ketiga, Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idzamal jazai ma'a idzamil balai wa innallaha idza ahabba qaumabtalahum famar radiya falahur radha wa man sakhita falahus sakhata. Sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya cobaan atau musibah. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian atau cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho,
maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang justru murka karenanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi, disahkan Al-Albani. Referensi Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnah. Penulisnya adalah Adil bin Abdullah Al-Hamdan. Dan juga dalam buku Kaifa Tanalu Mahabatalah, penulisnya adalah Faisal bin Abdul Al-Hashidi. Berikut yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.